all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul ajar materi tentang panca indera. Kenalkan, nama saya Sanda Delpena dengan NIM 8782297774 dan ini rekan-rekan saya. Saya Puji Rahayu dengan NIM 87823951. Saya Indriyatul Rohman dengan NIM 8782222542. Saya Mazal Baumi, NIM 878222384. Selamat menyaksikan video kami. Dengan yang pertama ada informasi umum, yang pertama ada identitas modul, penyusunan kelompok yaitu kelompok 6 dengan instansi SDN 4 Sanut Lempuing Raya. Tahun penyusunan tahun 2026, jenjang sekolah SD, mata pelajaran IPAS, fase atau kelas B3, materi mengenal panca indera, alokasi waktu jam pertama 2 kali 35 menit. Kompetensi awal, mengenal anggota tubuh dasar seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dan yang kedua, mengetahui fungsi sederhana anggota tubuh, misalnya mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. 3. Mampu menyebutkan bagian tubuh yang digunakan untuk merasakan sesuatu seperti lidah untuk mengecap rasa. Dan C. Profil belajar Pancasila, yaitu dengan cara mandiri, bernalar kritis, beriman, dan kreatif. Dan yang D. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada benda-benda di sekitar kelas seperti roti, bunga, air, dan lain-lain. 2. Gambar atau poster panca indera. Dan yang ketiga ada papan tulis, whiteboard, dan spidol. Dan yang keempat ada proyektor, laptop jika tersedia untuk pembelajaran. Dan yang kelima ada alat tulis dan lembar kerja. Dan yang keenam ada ruang kelas dan halaman di sekitar. Dan E, target peserta didik, ada peserta didiknya, TVIKAL ada 17 siswa. Dan F, modul pembelajaran. Yang pertama ada tatap muka, dan yang kedua ada ceramah, dan yang ketiga ada tanya jawab, dan keempat ada project based learning dengan pendekatan deep learning. Dan yang kelima ada diskusi kelompok. Dan G, pencapaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal 5 panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Menjelaskan fungsi masing-masing panca indera, serta menunjukkan cara menggunakannya dan merawat panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada kompetensi inti. Yang pertama ada A, tujuan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran unit. Yang pertama ada mengidentifikasi nama-nama Pancasila. Yang pertama itu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dan yang kedua menjelaskan fungsi masing-masing panca indera dengan bahasa sendiri. Ketiga, menghubungkan fungsi Pancasila dengan kegiatan sehari-hari yang melibatkan indera tersebut. Dan yang keempat, ada mengklarifikasi benda-benda berdasarkan indera yang digunakan untuk mengenalinya. Dan yang kelima, ada menganalisis pentingnya menjaga kesehatan panca indera. Dan yang keenam, ada merancang untuk membuat presentasi sederhana tentang salah satu panca indera. Dan yang ketujuh ada berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, mengenal fungsi dan cara kerja panca indera. Ada pemahaman bermakna, peserta didik dapat memahami bahwa setiap panca indera memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Panca indera membantu kita belajar, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Dan perlunya pemahaman bahwa panca indera harus dijaga kesehatannya agar dapat berfungsi dengan baik.
baik. Dengan mengenal fungsi dan cara merawat panca indera, peserta didik diharapkan tumbuh rasa syukur kepada Tuhan serta sikap peduli terhadap tubuhnya sendiri. Yang C ada pertanyaan pemantik, yaitu mindful learning. Guru akan melontarkan pertanyaan tentang coba pejamkan mata kalian sejenak. Apa yang kalian dengar di sekitar sini? Apa yang kalian rasakan saat duduk di kursi ini? Dan bagaimana perasaan kalian saat ini ketika menutup mata? Yang kedua ada meaningful learning. Menurutmu, apa yang jadinya kalau kita tidak bisa melihat warna pelangi? Atau kalau kita tidak bisa mencium aroma masakan enak? Seberapa penting panca indera bagi kehidupan kita sehari-hari? Yang ketiga ada joyful learning. Siapa yang paling suka mencicipi makanan baru? Kira-kira bahan tubuh mana yang paling berperan saat kita mencicipi rasa manis, asam, asin, dan pahit? Yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dengan alokasi 15 menit, ada pembukaan, apersepsi, pertanyaan pemantik, dan tujuan pembelajaran. Pembukaan seperti biasa, guru akan memberi salam, menyapa peserta didik, berdoa, dan memeriksa kehadiran. Apersepsi, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, termasuk panca indera. Yang ketiga ada pertanyaan pemantik, seperti guru mengajukan pertanyaan pemantik atas dasar kesadaran, bermakna, dan menyenangkan untuk menarik perhatian peserta didik pada topik panca indera. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini. Yang kedua ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 40 menit. 1. Eksplorasi indera atau pengamatan aktif. Di sini, guru menyiapkan beberapa benda dengan karakteristik berbeda, seperti roti, bunga, kertas, makanan, dan batu. Selanjutnya, ada peserta didik diajak untuk mengamati, menyentuh, mencium, merasakan, dan mendengarkan benda-benda tersebut secara bergantian dengan bimbingan guru. Selanjutnya ada guru memandu peserta didik untuk menghubungkan pengalaman mereka dengan indera yang digunakan. Misalnya, bagaimana rasa roti ini? Indera apa yang kita gunakan untuk merasakan manis atau tidak? Atau apa yang kalian dengar saat kertas diremas? Yang kedua ada identifikasi dan fungsi panca indera. Diskusi kolaboratif, yaitu peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anak. Setiap kelompok diberikan gambar atau kartu bergambar panca indera, seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan juga lidah. Masing-masing kelompok berdiskusi dengan menuliskan nama panca indera dan fungsi utamanya. Guru berkeliling, membimbing, dan memfasilitasi diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang ketiga ada membuat peta pikiran atau poster sederhana, kreativitas, dan kolaboratif. Setiap kelompok diminta membuat peta pikiran atau poster sederhana tentang panca indera kita. Peta pikiran atau poster tersebut harus mencakup nama panca indera, fungsinya, dan contoh kegiatan sehari-hari yang melibatkan indera tersebut. Guru menyediakan bahan-bahan seperti kertas besar, spidol warna, atau alat mewarnai. Dan yang terakhir ada guru memberikan waktu sekitar 25 menit untuk kegiatan ini. Yang keempat ada presentasi kelompok dan tanya jawab atau komunikasi dan penalaran kritis. Setiap kelompok diminta secara bergantian mempresentasikan peta pikiran atau posternya. Yang kedua, setelah presentasi, kelompok lain atau guru dapat mengajukan pertanyaan untuk mengenali pemahaman lebih dalam. Yang ketiga ada guru memberikan apersepsi dan umpan balik yang membangun. Terakhir ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Ada refleksi pembelajaran, di mana guru mengajak peserta didik merangkum kembali materi yang telah dipelajari hari ini. Seperti apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang paling menarik dari pembelajaran kita, dan ada penguatan konsep. Guru memberikan penekanan pada pentingnya menjaga kesehatan panca indera.
Selanjutnya ada tindak lanjut, yaitu guru memberikan tugas individu atau kelompok untuk mengamati lebih lanjut penggunaan panca indera di rumah atau lingkungan sekitar. Selanjutnya ada penghargaan dan doa. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik atau partisipasi aktif mereka, kemudian menutup pembelajaran. Lanjut, asesmen atau penilaian. Terdapat dua, asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif terdapat ada tiga. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu guru mengamati keaktifan dan kolaborasi peserta didik selama diskusi kelompok dan kegiatan eksplorasi. Yang kedua, penilaian hasil diskusi kelompok, rubrik penilaian untuk poster atau peta pikiran. Kerapian, kelengkapan, informasi, dan kreativitas. Yang ketiga, pertanyaan lisan, yaitu guru mengajukan pertanyaan untuk memeriksa pemahaman selama proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif. Terdapat ada tiga, yaitu yang pertama, uji pemahaman individu. Peserta didik diminta mengisi lembar kerja individu yang berisi pertanyaan tentang nama, fungsi, dan contoh penggunaan panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhir pilihan, yaitu yang pertama, membuat poster informatif tentang salah satu panca indera secara mandiri. Yang kedua, membuat cerita pendek yang melibatkan penggunaan panca indera. Lanjut, yang F, kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan yaitu bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat memberikan tantangan tambahan seperti yang pertama, meneliti dan mempresentasikan salah satu penyakit yang berhubungan dengan panca indera dan cara pencegahannya. Dua, membuat puisi atau cerita pendek tentang pentingnya salah satu panca indera. Yang ketiga, mengidentifikasi hewan dengan panca indera, jenis dan fungsinya. Lanjut, remedial. Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan, yaitu yang pertama, bimbingan individu atau kelompok kecil untuk mengulang konsep yang belum dikuasai. Kedua, memberikan lembar kerja tambahan dengan soal-soal yang lebih sederhana dan fokus pada konsep dasar. Yang ketiga, menggunakan media visual atau mode konkret untuk membantu pemahaman. Lanjut, G, refleksi peserta didik dan guru. Terdapat tabel refleksi untuk peserta didik. Ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apa bagian pembelajaran hari ini yang paling kamu suka? Yang kedua, hal baru apa yang kamu pelajari tentang panca indera hari ini? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk menjaga kesehatan panca indera kamu setelah pembelajaran ini? Lanjut, tabel refleksi untuk guru. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keterlibatan peserta didik selama kegiatan eksplorasi panca indera? Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran tercapai dengan baik? Apa yang perlu ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya? Yang ketiga, apakah ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep panca indera? Bagaimana saya bisa membantu mereka lebih baik? Yang selanjutnya yaitu ada lampiran. Lampiran berisi materi bahan ajar seperti definisi dari panca indera itu sendiri adalah 5 alat tubuh yang berfungsi untuk merasakan rangsangan dari luar. Yang kedua ada fungsi dan cara bekerja panca indera. Mata bekerja dengan menangkap cahaya yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dikirim ke otak untuk dipresentasikan sebagai gambar. Kedua ada telinga yang berfungsi untuk menyerap getaran suara. Yang selanjutnya yaitu berisi pentingnya menjaga kesehatan panca indera. Menjaga kesehatan panca indera sangatlah penting agar kita bisa terus merasakan dan menikmati dunia dengan baik. Dan kemudian itu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, berisi tentang nama, kelas, dan tanggal pengerjaan. Lalu ada tugas yang pertama, memasangkan nama dan fungsi dari panca indera seperti mata, hidung, lidah, dan kulit serta fungsinya. Yang kedua, menuliskan 2 contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan panca indera. Yaitu ada tugas pilihan ganda
seperti melingkari jawaban yang tepat. Dengan contoh bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata. A. Membaca di tempat yang gelap. B. Menatap cahaya layar terlalu dekat. C. Makan makanan yang bergizi dan istirahat cukup. D. Menggosok mata dengan tangan yang kotor. Yang selanjutnya itu ada rubrik penilaian modul ajar IPAS kelas 3. Rubrik pertama yaitu berisi penilaian sikap, rubrik kedua berisi penilaian pengetahuan, dan rubrik ketiga berisi penilaian keterampilan, dan keempat itu ada kriteria ketuntasan nilai. Yang terakhir berisi daftar pustaka. Yang pertama itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dari buku Guru IPAS kelas 3 SD ataupun MI, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Pembukaan. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021. Yang ketiga ada National Graphic Kits. Bagian terakhir berisi tanda tangan yang mengetahui kepala sekolah dan tanggal pelaksanaan ataupun guru kelasnya. Itulah presentasi dari kelompok kami, modul ajar materi tentang mengenal panca indera. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.